Kenapa sih Al-Quran memakai bahasa Arab? Nah, karena aku dulu suka dicengin. Kayak, ya lu doa bahasanya aja lu nggak ngerti gitu. Itu kenapa, Tat? Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Oke. Karena kalau dia dalam bahasa Jepang jadinya komik. Oh iya, jadi manga. Saya nggak expect sih arahnya ke situ. Oke. Jadi gini, kalau jawabannya kenapa, itu cuma satu jawabannya. Jawabannya kalau kenapa Quran dari bahasa Arab, cuma satu jawaban yang bisa untuk dijawab, karena Allah mau, itu aja. Oke. Karena itu why. Tapi kita bisa bahas tentang ibroh. Oke. Kita bisa bahas tentang ibroh. Ibroh itu adalah sebuah hikmah kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi gini ya, bahasa Arab itu memang karena diturunkan di Arab. Dan bahasa Arab ini punya keistimewaan. Karena kita tahu bahwasanya bahasa itu beda-beda, Matt. Bener. Bahasa itu beda-beda. Ada bahasa yang dikembangkan karena keperluan simplifikasi. Kayak bahasa Indonesia, itu simpel banget. Semua orang bisa belajar bahasa Indonesia dengan sangat simpel sekali dan nggak susah. Semua orang tuh maksudnya orang-orang luar negeri. Iya. Yang susah itu kalau advance-nya bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia itu mudah banget. Contoh ya, Indonesia nggak ada past, present, future. Iya sih, nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada grammarnya gitu ya? Saya mau makan. Saya makan. Tapi nggak ada gramatikanya. Makan nggak akan berubah jadi bahasa yang lain. Iya, benar. Tapi kalau bahasa Inggris itu ada past, present, future. Ada it, ada it, ada misalnya apa lagi? Ding, dreng, drang. Ding, dreng, drang, dan segala macam. Apa namanya? Good, better, best, dan segala macam. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Cuma ditambahnya bagus, sangat bagus, sangat bagus. Ditambahin depannya doang ya? Dan belakangnya juga bisa. Bagus banget dan bagus banget. Atau bagus banget gitu. Kayak gitu kan ya. Nah, itu bahasa Indonesia, bahasa simple. Karena Indonesia itu adalah ya gambarnya cuma dia perlu untuk komunikasi cuma untuk simple aja karena bahasa perdagangan. Ada bahasa-bahasa yang lebih rumit. Aku pernah baca satu penelitian tentang hubungan bahasa dan kecerdasan serta peradaban. Contoh gini ya. Kalau kita baca tentang vocabulary, itu ternyata ini pernah dibahas sih, cuma heboh bahasanya. Karena Indah yang bahas itu jadi heboh. Indah Ji. Iya, karena dia bahasanya agak sedikit gimana sehingga orang dengarnya kayak merendahkan bahasa Indonesia. Agak keras mungkin bahasanya. Padahal kalau dia bahas secara cuma informasi aja, ini benar. Bahwasanya bahasa-bahasa tuh berlainan vocabulary-nya. Vocabulary bahasa Indonesia tuh sekitar berapa ya kalau nggak salah ya? Coba nanti di googling ya, tapi nggak sebanyak bahasa Inggris. Dan yang ternyata lebih banyak lagi itu adalah bahasa Arab. Vocabulary-nya. Nah, vocabulary ini menentukan bagaimana cara kita berpikir. Karena kemampuan orang berbahasa itu paling penting karena itu menentukan kemampuan yang lain. Mereka bilang language is mother of all skills. Kalau kita makin banyak kemudian tahu bahasa, kita makin bisa memproses informasi. Nah, bahasa Inggris sekarang dijadiin sebagai lingua franca atau bahasa dunia itu karena memang punya potensi untuk itu. Tapi tebak, sebelum bahasa Inggris jadi lingua franca, itu bahasa apa jadi lingua franca? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Salah satu pembahasan contoh. Aku tadi di bawah ngeliat Antum lagi belajar sama Jerome ya kemarin. Iya, benar. Tentang X. Fx berapa dan segala macam. X itu ada salah satu pembahasan di mana kenapa sih X itu dipakai sebagai sesuatu yang unknown, sebagai sesuatu yang kayak apa ya, sesuatu yang harus dicari dan segala macam. Karena zaman dulu yang mempelajari ini, yang membuat pakem ilmu itu namanya adalah Al-Khawarizmi. Makanya ilmunya namanya dulu Aljabar. Aljabar itu judul bukunya Al-Khawarizmi. Setelah mereka tahu, kita salah ya, itu judul buku bro, bukan penulisnya. Penulisnya namanya siapa? Khawarizmi. Ya udah, let's change it into algorithm. Bahkan algoritma juga dari kata nama Al-Khawarizmi. Algoritma itu dari kata Al-Khawarizmi. Diganti bahasa Arab, diganti bahasa Inggris jadi algoritma. Nah, di dalam buku algoritma itu Khawarizmi menjelaskan bahwasanya ada syai'un dalam bahasa Arab. Syai'un artinya sesuatu yang harus dicari. Syai'un ini berapa nih? Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Spanyol, karena pertama kali ilmu ini masuknya lewat semenanjung Iberia di Spanyol itu, mereka bahas. Sedangkan pada saat itu orang-orang Spanyol menggunakan bahasa Yunani. Dan mereka nggak menemui padanan kata syai'un ini apa. Yang paling mirip adalah khi. Dalam bahasa Yunani, kalau teman-teman cari khi, itu adalah tulisannya chi, itu X. Lambang X gitu ya? X. Digunakanlah X sebagai syai'un. Gitu. Itu salah satu teori. Itu pentingnya bahasa kan ya? Berarti lingua franca itu harus memenuhi syarat-syarat pentingnya bahasa. Nah, bahasa Arab pada dasarnya adalah bahasa yang sangat rumit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahasa yang sangat pure. Sehingga ketika kita mengatakan tentang kemukjizatan Al-Quran itu ada pada gramatika bahasa. Sedangkan bahasa pada saat itu yang paling pure itu ada di Arab. Karena mereka terisolasi
Dan kita tahu semakin orang tuh kebuka dengan dunia luar, bahasanya makin hancur. Contoh, orang Bandung, orang Jakarta, makin kebuka, makin hancur bahasanya tuh. Slangnya makin banyak, apalagi orang-orang yang sekarang belajar di internet. Ada RIS, ada Sigma, Skibidi, ada plus 100.000 aura, ada Nokep, Mewing, ada Venom Text dan segala macam. Nah itu tidak terjadi di dunia-dunia yang terisolasi. Nah orang Arab ini bahasanya terisolasi dan bahasanya begitu tinggi pada saat digunakan, bahkan digunakan untuk perlombaan gramatika dalam bahasa Arab, syair dan segala macamnya. Maka diturunkan Al-Quran di situ, ibrohnya kita bisa lihat dia bisa untuk menjadi lingua franca tadi. Jadi kekuatan bahasa Arab itu dia bisa menjadi sesuatu yang mengakibatkan orang tuh naik secara peradaban, secara pembelajaran. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau kenapa ya balik lagi, Allah yang pengen. Tapi mungkin ya, karena bahasa Arab itu kosakatanya banyak sekali. Aku juga aku sebenarnya kan udah pernah dengerin dari Ustadz ya. Pulang-pulang aku nyari, Tat. Dan ternyata emang bener, kayaknya jutaan deh. Jutaan vocabulary deh. 7 juta atau berapa? Iya, sekitar segituan. Sedangkan kayak bahasa Indonesia tuh ratusan ribu. Jadi jauh banget gitu loh. Contoh misalnya bahasa Inggris aja kita Iya, bahasa Inggris pun masih kalah jauh banget dibandingkan bahasa Arab sebenarnya. Padahal bahasa Inggris sama bahasa Indonesia jauh banget juga. Oh, maksudnya itu mungkin ya. Jadi nggak semuanya bisa ditranslate dalam bahasa lain kecuali bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab kosakatanya banyak banget dan sangat presisi. Ya, itu dia jawaban keempat, menarik banget ya.